Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adakumullah. Alhamdulillah, di malam ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita memetik faedah dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala. Kita telah berada di tanggal 4 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 24 November 2025 Masehi. Insyaallah poin berikutnya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini, yaitu tentang munculnya Imam Mahdi. Poin yang ke-27 di halaman 262. Halaman 262. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah. Di pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah kita telah memahaminya, bagaimana peristiwa tersebut. Yang pendapat yang kuat adalah dengan ruh dan jasad, dengan ruh dan jasad. Dan alhamdulillah satu-satunya syariat yang diperintahkan di atas langit hanya perintah salat. Selebihnya selain salat itu perintah itu turun bersama dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tanda bahwasanya salat adalah ibadah yang agung, ibadah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah salat kita. Jangan sampai salat tersebut hanya sekedar yang sebagaimana kita singgung, hanya sekedar pembayar hutang. Akan tetapi dirikanlah salat. Jadi benar-benar hadir hati kita, yang diucapkan lisan kita mengetahuinya, dan gerakannya pun dengan tumakninah. Itu ya hendaknya salat yang kita dirikan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal-asalan, sudah salat sudah habis tanggung jawab, enggak, tetapi jadikanlah salat tersebut adalah bagian ibadah kita yang paling terpenting kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke poin di berikutnya di pekan yang lalu tentang asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Alhamdulillah kita telah mengetahui adanya tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil, kemudian tanda-tanda kiamat yang telah berlalu, yang sedang berjalan dan terus ada sampai akhir zaman dan seterusnya. Alhamdulillah telah kita singgung di pertemuan kita sebelumnya.
Adapun di poin yang ke-27 sebagaimana tadi kita sebutkan, ini adalah peristiwa kiamat besar. Jadi penulis rahimahullah taala itu memfokuskan tentang kiamat besar, tanda-tanda kiamat besar. Salah satu tanda kiamat besar yaitu munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Di akhir zaman, yakni nanti mendekati peristiwa hari kiamat, akan muncul seorang laki-laki ahlul bait. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada agama Islam dengannya sebagai imam. Kembali lagi kekuatan Islam itu melalui Imam Mahdi, kepemimpinan Imam Mahdi. Imam Mahdi tersebut memerintah selama 7 tahun. Kepemimpinannya terhadap kaum muslimin di akhir zaman selama 7 tahun. Dan selama kepemimpinan Imam Mahdi, dunia itu berjalan dengan keadilan, yang mana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kezaliman. Umat yang di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Ini kehidupan di zaman Imam Mahdi. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Ini di zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi itu mempunyai nama yang sama dengan Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan nama ayahnya. Jadi nama beliau Ahmad atau Muhammad atau Ahmad bin Abdullah, sama juga dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari anaknya Hasan bin Ali. Nah, itu nasabnya. Nasab Imam Mahdi itu kepada cucu Nabi SAW Hasan bin Ali, dan itu melalui anak perempuan Nabi SAW. Adapun anak laki-laki Nabi SAW, sebagaimana pernah kita singgung, itu tidak sempat hidup sampai balik. Mereka semuanya wafat di masa masih kecil, di masih belita, umur 18 bulan, umur 2 tahun. Qasim, Abdullah, dan Ibrahim itu meninggal wafat di masa masih kecil, masih kanak-kanak. Di antara ciri-ciri fisik dari Imam Mahdi, lebar dahinya. Dia memiliki dahi yang lebar dan hidungnya mancung. Dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam sebuah kitab, di dalam kitabnya Nihayah fil Fitan wal Malahim. Jadi ada nama kitab Ibnu Katsir, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala itu menyebutkan tentang Imam Mahdi. Beliau menyebutkan rahimahullah taala bahwasanya Al-Mahdi akan muncul dari arah timur. Mana timurnya kita belum mengetahui. Bukan dari Sirdab Samira, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah. Jadi Syiah juga ada meyakini Imam Mahdi, tetapi menurut versi mereka. Jadi di Sirdab Samira, daerah-daerah mereka yang mereka tunggu-tunggu juga, termasuk 12 imam mereka yang maksum menurut mereka. Dan orang-orang Syiah sampai sekarang itu tetap menunggu sampai munculnya Imam Mahdi versi mereka. Tetapi versi mereka. Akan tetapi kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, sangkaan mereka itu, keyakinan mereka itu adalah igawan semata. Istilahnya itu hanya angan-angan mereka. Tidak terbukti dari apa yang mereka hayalkan. Pemikiran yang sangat lemah dan gila, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang dimasukkan oleh syaitan. Itu versi Imam Mahdinya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah.
persangkaan orang-orang Syiah tidak mempunyai alasan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Di antara dalil dari sunnah Nabi SAW yang sahih tentang munculnya Imam Mahdi adalah sabda Nabi SAW yang terdapat di dalam Mustadrak. Imam Hakim membawakan di dalam Mustadrak, dan beliau mengatakan sanadnya sahih, disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dan begitu juga hadis ini juga terdapat dalam silsilah al-hadis as-sahihah Syekh Albani nomor 711 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bunyi hadis tersebut, yakhruju fi akhiri ummatil mahdi. Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Yuskihillahul ghaith. Kata Nabi SAW, Allah akan menurunkan hujan kepadanya, wa tukhrijul ardu nabataha, sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa yu'til mala sihaha, diberikan kepadanya harta yang melimpah, sebagaimana tadi kita sebutkan di muqaddimah. Wa taksurul masyiyah, semakin banyak hewan ternak, binatang ternak. Wa ta'zumul ummah, dan pada saat itu umat semakin mulia. Ya'ishu sab'an au thamaniya. Jadi Imam Mahdi disebutkan memerintah selama 7 atau 8 tahun. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Al-Mahdi berasal dari ahlul bait. Yuslihuhullahu fi lailah, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian hadis berikutnya, Al-Mahdiyu min i'rati min waladi Fatimah. Kata Nabi SAW, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak Fatimah. Dari anak Fatimah. Ini hadis-hadis yang disebutkan pada pembahasan ini telah kita sebutkan uraiannya sebelumnya pada muqaddimah tadi. Nah, ini landasannya. Jadi di muqaddimah tadi diberikan pengantarnya bahwa itu tidak ada dasarnya. Lalu diberikan ini dasarnya. Yang ungkapan yang tadi di atas, ini hadis-hadis yang ditemukan riwayatnya. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la tazhabud dunya aw la tanqadid dunya, tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hatta yamlikal araba rajulun min ahlil baiti yuwati'u ismuhu ismi. Kata Nabi SAW, hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dalam Syahil Jami'ul Shaghir, dalam pembahasan Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum, bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian, wa imamukum minkum, sedangkan imam kalian dari kalangan kalian. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam bermakmum kepadanya. Nah, jadi hadis-hadis tentang pembahasan Imam Mahdi itu hadisnya derajatnya sampai ke mutawatir, banyak diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini bukan versi yang kita pelajari, bukan versi dari Syiah Rafidah yang mereka hanya hayalan mereka
oh begini dan seterusnya, yang sampai kedudukan imam yang 12 yang mereka kultuskan, bahkan wal'iyazubillah saking kufurnya akidah mereka mengatakan imam mereka yang 12 yang maksum itu lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kenapa para ulama gencar-gencar mengatakan Syiah itu bukan dari Islam? Karena keyakinannya mereka tidak sama dengan ajaran Islam, tidak sama. Dan mereka pun sudah berpecah belah. Ada Syiah Rafidah yang sangat keras, ada Nusairiyah dan seterusnya, Batiniyah, yang mereka pun tidak sama dengan satu yang lainnya. Akan tetapi akidah yang mereka yakini itu sama dengan orang-orang munafik. Itu mereka taqiyah. Apa itu taqiyah? Menyembunyikan keimanan mereka yang mereka tidak tampakkan dari luarnya, baik itu perkataan dan perbuatan mereka. Itu namanya taqiyah. Seperti orang munafik, mereka menampakkan amalan baik, ucapan yang baik, seolah-olah mereka mencintai syariat Islam, tetapi hatinya membenci agama Islam. Itu mengenai Imam Mahdi. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu poin yang ke-28 tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini yang kemarin kita telah singgung, itu ada diantaranya 10 tanda-tanda hari kiamat besar. Keluarnya Dajjal. Jadi ini cukup panjang hadis dari Fatimah binti Qais. Kita coba untuk membahasnya. An Fatimah binta Qaisin, dari Fatimah binti Qais, ukhtad Duhak ibn Qais. Jadi beliau adalah saudari perempuan dari Ad-Duhak bin Qais. Wa kanat minal muhajirat al-uwal. Jadi beliau termasuk dari golongan muhajirin yang awal-awal, orang yang hijrah awal-awal. Annaha sami'at munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salata jami'ah. Jadi beliau Fatimah binti Qais itu mendengar panggilan dari orang yang memanggil, istilahnya muadzin, orang yang penyeru Rasulullah SAW, yang berseru dengan panggilan as-salata jami'ah, salat berjamaah. Faqaratu ilal masjid fasalaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah binti Qais, maka aku keluar menuju masjid dan aku salat bersama Rasulullah SAW. Jadi tidak masalah seorang wanita itu salat berjamaah, jangan dilarang, asalkan bisa menjaga adab-adab bagi wanita, asalkan berpakaian menutup aurat, tidak bersolek, dan tidak memakai wangi-wangian yang menggoda, maka itu dibolehkan. Bahkan kata Nabi SAW, la tamna, janganlah melarang amat Allah, perempuan-perempuan hamba Allah. Jadi Abdullah itu perempuan hamba Allah laki-laki, adapun amat Allah, hamba perempuan Allah, untuk pergi ke masjid. Tidak boleh, dilarang. Jadi waktu di zaman sahabat ada salah seorang anak dari Abdullah bin Umar itu tetap mengatakan bahwasanya saya akan larang, saya tetap larang istri saya pergi ke masjid. Lalu Ibnu Umar memukul dada anaknya, putranya, dipukulnya karena dia tidak suka bahwasanya ada perintah, ada hadis Nabi SAW yang boleh bagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak ada wanita yang sholat berjamaah, tentu tidak kita tidak jumpai hadis bahwasanya Nabi SAW meringkas sholat bacaan ayatnya ketika mendengar anak-anak menangis, karena Nabi SAW khawatir terhadap ibunya yang mendengar anaknya sedang menangis. Ini salah satu dalil yang lainnya. Dan memang
di zaman Nabi SAW, para sahabiyah, bahkan di awal-awal munculnya Islam, awal-awalnya, karena penerangan lampu yang ada di Masjid Nabawi tidak seperti lampu di zaman kita sekarang. Mereka hanya memakai lampu-lampu yang lampu api yang obor bahasa kita, atau lampu-lampu minyak, dan itu penerangannya tidak cukup terang. Dan ada sahabiyah itu sempat bersaf dengan sahabat di saf laki-laki di awal-awal Islam, dan belum mengenal bagaimana aturannya, yang mana sebaik-baik safnya perempuan, wanita itu di paling belakang, dan sebaik safnya laki-laki itu di paling depan. Jadi pernah seorang sahabiyah itu berada di tengah saf laki-laki di awal-awal Islam. Karena di awal-awal Islam banyak belum sempurna agama tersebut, dan ada sebagian sahabat yang berbicara ketika sholat. Ada yang berbicara. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya ini sholat, tidak boleh di dalam sholat itu perkataan manusia kecuali takbir, tasbih, dan seterusnya. Nah, jadi itu awal-awal Islam. Baik, kembali kita ke riwayat ini. Lalu Fatimah binti Qais itu sholat bersama Nabi SAW. Fakuntu fi saffin nisa'il lati tali zuhurul qawmi falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'alal mimbar. Jadi Nabi, kata Fatimah binti Qais, beliau itu berada di safnya wanita yang paling depan, dekat saf kaum laki-laki yang paling belakang. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, wa huwa yadhak, dan beliau tertawa. Faqal, lalu beliau bersabda, liyalzam kullu insanin musallah. Summa qal, kata Nabi SAW, hendaklah setiap orang yang tetap berada di tempat salatnya. Jadi tetaplah orang yang berada tetap di tempat salatnya, maksudnya jangan beranjak dulu, jangan pulang dulu. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, atadruna lima jama'tukum, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian, kata Nabi SAW. Qalu, lalu para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, inni wallahi, sesungguhnya demi Allah, ma jama'tukum lirarbatin wala lirahbatin, walakin jama'tukum lianna tamiman dari kana rulujan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa hadatsani hadithan wa faqa alladhi kuntu uhaddithukum an masihid dajjal. Haddatsani, jadi di sini Nabi SAW menyebutkan, demi Allah, aku mengumpulkan kalian bukan karena menginginkan sesuatu atau mengkhawatirkan sesuatu, tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang saat itu masih beragama Nasrani datang dan berbaiat serta menyatakan masuk Islam. Lalu Tamim Ad-Dari menyampaikan kepadaku sebuah cerita, sebuah kisah, dan cerita itu sama dengan yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Masih Ad-Dajjal. Jadi cerita yang disampaikan At-Tamim Ad-Dari itu sama yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Haddatsani annahu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lakhmin wa juzama fala'iba bihumul mawju syahra fil bahri thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghriba syams fajalasu fi aqrabus safinati fadakhalul jazira falaqitum dabbah ahlabu kathira sya'ri la yadruna ma kubulahu min duburih min karhatis syar. Jadi di sini Tamim Ad-Dari menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan yang pernah dialami
oleh beliau ketika berlayar di laut bersama 30 orang laki-laki dari suku Laham dan Juzam. Ini salah satu nama-nama suku kabilah Arab, Laham dan Juzam, yang mana mereka terombang-ambing di tengah lautan selama 1 bulan, kemudian terdampar di sebuah pulau. Sementara itu matahari akan tenggelam. Mereka menaiki sampan-sampan kecil lalu memasuki pulau tersebut. Tiba-tiba mereka disambut oleh binatang berbulu tebal dan sangat lebat. Mereka tidak mengetahui mana bagian depannya, mana bagian belakangnya, lantaran bulunya yang sangat lebat tersebut. Nah, jadi itu kisah yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari kepada Nabi SAW. Faqalu wailaki ma anti faqalat anna jasasah. Qalu wa ma jasasah? Qalat ayyuhal qawmu antaliku ila hadzal rajuli fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Qal lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitanah. Qal fantalaqna sira'an hatta dakhalna daira fa idza finna a'zamu insanin ra'aynahu qattun khalqan wa shaddu withaqan majmu'ah yadahu ila unuqih ma baina rukbaiti ila ka'bai bil hadid. Disebutkan di sini bahwasanya mereka berkata, celaka kamu, binatang apa kamu ini? Jadi tidak jelas karena saking lebatnya bulunya, tidak jelas mana yang belakang, mana yang depannya. Lalu binatang yang berbulu lebat tadi, yang sangat tebal itu mengatakan, aku jasasah. Mereka bertanya, apa itu jasasah? Namun ia tidak menjawab pertanyaan itu dan hanya berkata, wahai kalian semua, kata jasasah tersebut, temuilah laki-laki yang ada di biara itu, karena sangat merindukan berita dari kalian. Tamim Ad-Dari melanjutkan, setelah menyebutkan laki-laki itu kepada kami takut binatang tersebut adalah syaitan. Maka kami pun segera pergi meninggalkannya sehingga kami memasuki biara. Sampai di mana tadi? Fil alaiq qulna ya wailaka ma anta. Taib. Kemudian qulna wailaka ma anta qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Qalu nahnu unasun minal arab raqibna fi safinatin bahariyatin fasadafna al-bahra hina talaba falaiba binal mawju syahra thumma arfa'na ila jariratika hazi fajalasna fi aqrubiha fadakhalna jaridata falaqiyatna dabbatun ahlabu kathira sya'ri la yudra ma qubuluhu min duburi min kasrati sya'ar. Jadi kata rombongan Tamim Ad-Dari melanjutkan, setelah menyebutkan laki-laki itu kepada kami takut binatang tersebut adalah syaitan, maka kami pun segera pergi meninggalkannya hingga kami memasuki sebuah biara. Ternyata di sana ada seorang dengan tubuh besar yang pernah kami lihat dan belenggu yang sangat kuat. Jadi di dalam biara tersebut ada orang yang tubuhnya besar sekali dan belenggunya sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke leher. Terikat ke leher dan di antara lutut sampai pergelang kakinya diikat dengan rantai-rantai besi. Kami lalu berkata, celakalah kamu. Siapa kamu ini? Ia berkata, kalian telah mengetahui beritaku, maka katakan kepadaku siapa kalian. Lalu mereka menjawab, kami orang-orang Arab. Kami menaiki sebuah kapal dan kami mendapati ombak sedang ganas-ganasnya. Kami terombang-ambing gelombang selama 1 bulan. Jadi diceritakan sebagaimana tadi diceritakan kepada jasasah tadi.
Kemudian kami terdampar di pulaumu ini. Kami menaiki sampan-sampan kecil hingga masuk ke pulau ini. Tiba-tiba kami disambut seekor binatang yang berbulu sangat lebat. Tidak diketahui mana bagian depan dan mana bagian belakangnya, lantaran bulunya sangat lebat. Lalu setelah itu dikatakan sampai di Okulna terlewat dia tadi ya. Ayat. Kulna an ayyi sya'niha, itu lagi ya. Sya'niha tastakhbiru qala as'alukum an naqliha hal yasmiru qulna lahu na'am. Qala ama innahu yushiku alla tasmiru qala akhburini an buhairah tabariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru qala hal fina ma'un qalu hiya kathiratul ma. Qal ama inna ma hayushika ay yazhab. Qal akhbiruni an ayri zughar. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbiru qal hal fil aini ma'un wa hal yazra'u ahluha bima in ain. Qulna lahu na'am hiya kathiratul ma'i wa ahluha yazra'una min ma'iha. Kemudian dilanjutkan bahwasanya Dajjal berkata, jadi ini disebutkan tentang tadi, kita lanjutkan, ceritakanlah kepadaku tentang kurma baisan. Jadi setelah lewat mengenai jasasa, lalu dia sampai ke biara tersebut yang ada orang yang diikat, yang badannya besar, terikat tangannya di lehernya, dibelenggu dengan besi. Ceritakan kepadaku tentang kurma baisan. Kami balik bertanya, apa yang kamu tanyakan tentangnya? Ia berkata, aku bertanya tentang pohon kurmanya. Apakah pohon itu masih berbuah? Iya, jawab kami. Ia berkata, ketahuilah, tidak lama lagi ia tidak akan berbuah. Lalu ia berkata, ceritakan kepadaku tentang danau Tabariyah. Kami bertanya, apa yang kamu tanyakan tentangnya? Ia berkata, apakah masih ada airnya? Kami menjawab, airnya banyak. Ia berkata, ketahuilah tidak lama lagi air danau tersebut akan mengering. Lalu ia berkata, ceritakan kepadaku tentang mata air Zughar. Mereka berkata, apa yang kamu tanyakan tentangnya? Ia berkata, apakah masih ada airnya? Dan apakah penduduk Zughar masih bercocok tanam dengan airnya? Kami menjawab, ya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan airnya. Taib. Qal akhbiruni an nabiyyi al-ummiyina ma fa'ala. Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Qala aqatalahu al-arabu? Qulna na'am. Qal kaifa sana'a bihim? Fa akhbarnahu annahu qad zahara ala man yalihi min al-arabi wa ata'ahu. Qala lahum qad kana dhalika? Qulna na'am. Qala ama inna dzaka khairun lahum ayyuti'uhu wa inni mukhbirukum anni inni anal masihu wa inni ushika ayyuzana li fil khuruji fakhruja fa asiru fil ardi fala ada qaryah illa habattuha fi 40 lailah ghaira Makkah wa Taibata fahuha muharramatani alayya kiltahuma kullama aradtu an adkhalu wahidah aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu salta yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikatay yahrusunaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Kemudian ia bertanya, ceritakanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang ummi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang ia lakukan? Mereka menjawab, dia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yathrib, maksudnya Madinah, yang dahulu Madinah tersebut namanya Yathrib. Lalu yang sedang diikat tadi bertanya lagi, apakah orang Arab memeranginya? Ya, jawab kami. Ia bertanya, apakah yang dia lakukan terhadap mereka? Maka kami ceritakan kepadanya bahwa sang Nabi telah menguasai bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitarnya, dan mereka pun patuh kepadanya. Lalu ia berkata, benarkah hal itu terjadi? Ya, jawab kami. Ia berkata, sesungguhnya lebih baik bagi mereka menaatinya. Aku akan kabarkan kepada kalian siapa aku sebenarnya. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Tidak lama lagi aku akan diizinkan keluar. Lalu aku keluar dan menjelajahi semua penjuru bumi. Aku tidak akan meninggalkan sebuah kampung pun, melainkan menjelajahi seluruhnya dalam waktu 40 malam. Kecuali Makkah dan Thaibah. Thaibah ini maksudnya Madinah. Karena nama lain dari Madinah adalah Thaibah. Karena keduanya terlarang atasku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, aku dihadang oleh malaikat dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sungguh di setiap jalan masuknya terdapat para malaikat yang menjaganya. Kemudian Fatimah binti Qais qala Rasulullah SAW, kata Fatimah binti Qais, lalu Rasulullah SAW bersabda, wa ta'ana bimikhsaratihi fil minbar, hazi taibah, yakni al-Madinah. Ala hal kunta hadastukum dhalik? Faqala an-nas, na'am, fa innahu a'jabani hadithu Tamimin annahu wafaqa alladhi kuntu uhadithukum anhu wa anil Madinah wa Makkah. Ala innahu fi bahri Syam atau bahri Yaman, la bal min qablil masyriq ma huwa min qibalil masyriq ma huwa min qibalil masyriq ma huwa wa au ma biyadihi ilal masyriq. Qalat fahafiztu hazi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Fatimah binti Qais, melanjutkan, Nabi SAW kemudian bersabda sambil menekan tongkat pada mimbar, inilah Thaibah, yakni Madinah. Bukankah hal tersebut sudah aku ceritakan kepada kalian? Para sahabat menjawab, ya, sudah. Lalu beliau bersabda, fa innahu ajabani haditsun Tamimin annahu wafaqa alladhi kuntu hadithukum anhu wa anil Madinata wa Makkah. Sungguh aku takjub dengan cerita Tamim, karena persis seperti yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, juga tentang Madinah dan Makkah. Ala innahu fi bahri Syam atau bahri Yaman. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu berada di laut Syam atau di laut Yaman. La bal min kibalil masyriq, tidak melainkan ia muncul dari arah timur. Wa ma huwa min kibalil masyriq, benar dari arah timur. Ma huwa min kibalil masyriq ma huwa, benar dari daerah timur, dari arah timur. Beliau menunjuk tangannya ke arah timur. Fatimah binti Qais mengakhiri penuturannya, aku menghafal hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat panjang yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari sebelum masuk Islam, dan apa yang diceritakan kepada Nabi SAW sama sebagaimana yang telah Nabi beritahukan kepada para sahabat, sama redaksinya. Berarti Tamim Ad-Dari dalam pelayarannya tersebut yang terdampar dalam sebuah pulau, berarti itu benar adanya. Itu benar adanya, dan Dajjal itu pun bertanya tentang keadaan kondisi tentang Nabi Muhammad SAW, dan Dajjal itu mengatakan bahwasanya dia akan dekat, waktunya akan keluar. Tip, kita kumandangkan azan Isya, setelah itu insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan. Jadi di zaman Umar itu ada orang yang mirip dengan Dajjal, namanya Ibnu Sayyad. Dan para ulama ini berbeda tentang apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau tidak. Namun dari hadis yang kita pelajari, Ibnu Sayyad itu bukanlah Dajjal. Ibnu Sayyad, jadi ada kemiripan antara Ibnu Sayyad dengan Dajjal dari ciri-ciri fisiknya. Namun setelah kita mengetahui hadis yang disebutkan tadi, bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal, karena Dajjal masih terkurung di suatu pulau yang belum masanya dikeluarkan, diizinkan oleh Allah untuk keluar sebagai fitnah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang besar. Nanti insya Allah akan dibahas tentang bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap hendak di akhir menjelang salam sesudah tayat itu berlindung dari fitnah Dajjal, saking dahsyatnya fitnah tersebut.
Jadi pendapat yang kuat bahwasanya Ibnu Sayyad yang mirip dengan Dajjal di zaman Umar itu bukanlah Dajjal yang sebagaimana yang telah kita sebutkan di riwayat yang sangat panjang dari Fatimah binti Qais, yang mana Nabi SAW menceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dari yang berlayar dengan 30 orang laki-laki awak kapalnya, lalu mereka terdampar di sebuah pulau. Kemudian yang pertama, siapakah Dajjal? Dajjal atau Masih Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas. Akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar. Dia apabila Dajjal itu telah keluar, orang beriman akan mengetahuinya, mengenalnya. Sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar di muka bumi. Yang kedua di antara ciri-ciri Dajjal. Apa saja ciri-ciri Dajjal? Seorang yang masih muda. Jadi Dajjal seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting. Jadi waktu itu Ibnu Sayyad itu mirip seperti itu juga. Itu makanya dikatakan dia Dajjal di zaman Umar. Mirip dengan apa yang disebutkan ini. Mata sebelah kanannya buta atau menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Jadi keluar biji matanya, yang sebelahnya itu buta. Yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri tapi sebelah kanan. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh. Tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir, kaf, fa dan ro, kafir. Dan tulisan tersebut dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Jadi itu bisa oleh orang Islam, itu bisa dilihat. Oleh orang beriman itu bisa dilihat tulisan tersebut. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Jadi itulah Dajjal, dia tidak mempunyai anak, seorang yang mandul. Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahul al-a'waral kadzdzab." Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Jadi setiap nabi, bukan Nabi Muhammad SAW saja, setiap nabi yang diutus sebelum Nabi SAW mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal ini, fitnah Dajjal. Ala innahu a'war. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, kata Nabi SAW. Sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Maktubun baina ainai, tertulis di antara kedua matanya kaf fa ra, yaqra'uhu kullu muslim. Jadi tulisan kaf fa ra kafir itu bisa dibaca oleh setiap muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun di riwayat Musnad Imam Ahmad, yaqra'u kullu mu'min ummi au katib. Tulisan kafir dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Nah, tentunya yang terkena fitnahnya selain orang yang beriman. Yang terkena fitnah dari Masih Dajjal adalah orang-orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya, yang tentunya ini akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman, waliyahzubillah. Yang ketiga, tempat keluarnya Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dengan dasar hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang telah kita bacakan, hadis yang riwayat yang panjang, bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum tentang Al-Masih Ad-Dajjal, bahwa Tamim Ad-Dari dan rombongannya terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur. Dalam riwayat lain, Dajjal muncul dari arah timur, yaitu dari Khurasan. Sekarang terletak di Iran Timur. Itu dia tempat sarangnya Syiah. Dengan diiringi 70.000 orang Yahudi Asbahan
sebuah kota di tengah Iran. Jadi dari arah Iran dan 70.000 pengikutnya adalah Yahudi dari Asbahan. Keempat, tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah, karena kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Tadi telah kita bawakan hadisnya. Ketika ia tidak dapat masuk Madinah, maka kota Madinah berguncang 3 kali. Ini masalahnya di Madinah itu akan ada gempa, digoncang sebanyak 3 kali, lalu keluarlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kaum munafik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Dalam riwayat lain, keluarlah orang munafik laki-laki dan perempuan, dan fasik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Itulah Yaumul Khalas. Yaumul Khalas, hari pembersihan atau pemurnian. Jadi ketika digoncang Madinah 3 kali, keluarlah orang-orang fasik, orang-orang munafik, maka yang tinggal di Madinah adalah orang-orang yang beriman. Ini untuk Madinah. Adapun Mekah itu tidak ada digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Madinah digoncang 3 kali, maka keluarlah orang-orang yang orang yang munafik, orang yang fasik, dan bahkan di sini di riwayat ini orang yang kafir. Di riwayat yang lain, tidak sejengkal tanah pun di bumi ini melainkan Dajjal menginjakkan kaki padanya dan berada di situ. Dan Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Kemudian kelima, keberadaan Dajjal di muka bumi. Bagaimana keadaan Dajjal berada di permukaan bumi? Disebutkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu mengenai Dajjal, bahwa para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama ia tinggal di bumi? Berapa lama Dajjal di bumi?" Beliau menjawab, 40 yauman. Jadi Dajjal itu berada di bumi 40 hari. Yaumun kasanah, sehari seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, sehari seperti sebulan. Wa yaumun kajumu'ah, dan sehari seperti 1 Jumat, maksudnya 1 pekan. Wa sairu ayyami ka ayyamikum, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa kalian. Jadi selama 40 hari, 1 hari yang pertama itu seperti 1 tahun, lama. 1 harinya sama dengan 1 tahun. Kemudian besoknya sama dengan 1 bulan. Besoknya sama 1 pekan, dan hari-hari yang tersisa itu sama dengan hari-hari yang kita lalui. Kemudian yang keenam, fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sampai hari kiamat. Ini adalah fitnah yang paling besar. Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih dan yang lainnya terlihat api yang menyala-nyala. Apabila seseorang mendapati hal itu, hendaklah ia masuk ke sungai yang tanpa api. Pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah. Itu adalah air yang sejuk. Kan terbalik. Api yang menyala-nyala rupanya yang air yang sejuk. Sementara air yang sejuk itu adalah api yang menyala-nyala. Bayangkan fitnahnya. Dajjal mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Menyuruh hujan untuk turun, lalu turun. Menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tumbuh tanaman. Menghidupkan orang yang mati, dan yang lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Ini beratnya. Dajjal mengatakan hujan turun hujan. Menghidupkan orang yang mati, tumbuh pohonan tumbuh. Ini orang yang lemah imannya, oh ya memang Tuhan ini. Dan memang Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Jangan sampai kita Dajjal. Berat itu. Jangankan fitnah Dajjal, fitnah HP saja sudah kalah kita. Apalagi fitnah Dajjal. HP saja sudah kalah kita. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketujuh, dibunuhnya Dajjal.
Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di bab atau pintu Lut. Ada namanya pintu Lut, suatu desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Ketika melihat Isa, Dajjal langsung lunglai. Jadi apa ibaratnya ya? Teringat film dah lama nih. Kalau Superman lihat Krypton langsung lemah. Mungkin masih teringat ya filmnya. Begitulah keadaan. Melihat Nabi Isa langsung lemah. Tidak ada tenaga Dajjal. Jadi ketika berjumpa dengan Nabi Isa, Dajjal langsung lemah, lunglai, sebagaimana garam laut di dalam air. Kalaupun Nabi Isa tidak membunuh Dajjal dengan tombaknya, niscaya Dajjal akan mati karena kondisi itu. Jadi meskipun tidak ditombak oleh Nabi Isa alaihissalam, Dajjal pun akan tetap mati karena terus meleleh seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya melalui tangan Nabi Isa alaihissalam dan menampakkan darahnya di tombak Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ke-8, penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Ini penting, sangat penting. Kita tidak mengetahui apakah kita sampai atau tidak mengetahui, karena semuanya yang terjadi ke depan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari ciri-cirinya jangan sampai karena salah satu munculnya Dajjal, tidak ada lagi yang mempelajari ilmu faraid, ilmu waris, pembagian harta warisan, tidak ada lagi yang belajar itu. Ya alhamdulillah sekarang kita ada kan. Mudah-mudahanlah dijauhkan dari hal-hal zaman-zaman demikian. Poin yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal setiap selesai dari tasyahud akhir sebelum salam pada setiap salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Jadi kita sebelum salam, baik itu salat wajib dan sunnah sendirian, kita tetap membaca perlindungan terhadap fitnah Dajjal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha ahadakum minat tasyahudil akhir." Apabila seorang di antara kalian telah selesai di tasyahud akhir, falyata'awaz billahi min arba'. Maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarril masih dajjal, dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Jadi doa tersebut, doa berlindung dari fitnah dajjal yang dibaca setelah tasyahud akhir setiap salat, yang alhamdulillah yakin menghafalnya. Tidak mungkin tidak hafal ya, karena ini setiap salat 5 waktu, setiap salat sunat dibaca doa ini. Allahumma inni a'udzika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi ini tetap dibaca baik itu salat berjamaah dan salat sendiri, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Jadi 2 hadis yang kita sebutkan tadi, yang telah kita bacakan, disyariatkan membaca doa perlindungan dari 4 perkara ini. Kemudian tasyahud akhir tempat untuk berdoa. Jadi tasyahud akhir itu tempat untuk berdoa. Jadi kalau kita sholat sendiri sebelum salam, boleh memperbanyak doa di situ. Selain sujud juga tempat doa juga. Tapi sholat sendiri, kalau sholat berjamaah tentu kita mengikuti imam. Kemudian menetapkan tentang adanya azab neraka jahanam, menetapkan tentang adanya azab kubur. Ini bagi orang-orang yang menolak hadis ahad atau sebagian golongan firqah, kelompok kaum muslimin, itu ada sebagian yang tidak beriman dengan azab kubur, yang mereka berandaskan bahwasanya hadis tentang azab kubur hadisnya ahad kata mereka, sehingga azab kubur itu tidak ada. Namun salah satu bukti adanya azab kubur, Nabi SAW mengajarkan kita agar berlindung dari azab kubur. Kemudian menetapkan adanya fitnah hidup dan mati, dan fitnah yang besar adalah fitnah dajjal.
Kemudian poin B, menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Jadi penjagaan diri pertama, berlindung dari fitnah Dajjal sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Kemudian menghafal 10 pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, man hafiza asyara ayatin min awali suratil kahf usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dari Abu Darda. Kemudian di hadis yang lain, riwayat yang lain, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi fa innahu jiwarukum min fitnatih. Barang siapa di antara kalian yang mendapati atau bertemu Dajjal, maka bacakanlah beberapa ayat pada awal surat Al-Kahfi, karena sesungguhnya itu akan melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kemudian bagian yang C, menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Sebagaimana tadi, jauh-jauhlah dari tempat-tempat fitnah. Kalau bisa diupayakan tinggal di dua tempat tadi, dua negeri tadi, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Adapun Madinah ada ujiannya, digoncang 3 kali. Seandainya waliyadzubillah orang ada kemunafikan dalam hatinya, tetap itu keluar dari Madinah sehingga bergabung dengan Dajjal. Lalu apalagi 4 masjid sebagaimana disebutkan tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid At-Tur. Sebagaimana tadi hadis riwayat yang telah kita bahas tadi, yang telah kita bacakan. Kemudian yang D, tinggal di Makkah dan Madinah. Ini jawabannya yang menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim telah menukilkan perkataan Al-Qadi bin Iyad rahimahullah, hadis-hadis tentang Dajjal merupakan hujjah Ahlus Sunnah tentang kesahihan adanya Dajjal, bahwa ia merupakan sosok tertentu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji para hambanya. Allah Azza wa Jalla membekalinya dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal, seperti menghidupkan mayat yang telah dibunuhnya. Dajjal seolah-olah dapat menciptakan segala kemewahan dunia, sungai-sungai, sorga dan neraka, tunduknya segala kekayaan bumi padanya, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka terjadilah hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhlah. Semua itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian Dajjal dilemahkan sehingga tidak mampu untuk membunuh seorang pun juga dan membatalkan perintahnya. Akhirnya terbunuh di tangan Isa bin Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang yang beriman. Inilah yang menjadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan seluruh ahlul hadis, fikih dan nazar, orang yang mempunyai pandangan luas, berbeda dengan orang-orang yang mengingkari dan menentang dari kalangan Khawarij dan Jahmiyah serta sebagian dari kaum Mu'tazilah. Jadi ini adalah keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya fitnah Dajjal itu memang ada di akhir zaman. Dan adapun ada di Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya ada orang yang tidak bisa dibunuh oleh Dajjal. Ketika Dajjal membunuhnya, dia hidup kembali. Lalu disebutkan bahwasanya seorang laki-laki yang kuat ini imannya ini bertambah keimanannya, engkaulah yang Dajjal yang pernah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita pelajari, 2 poin tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama tadi tentang Imam Mahdi, dan yang kedua ini adalah tentang fitnah Al-Masih Dajjal. Fitnah Masih Dajjal masaha, karena seluruh telapak kakinya itu menyapu bumi, itu namanya Masih Dajjal. Semuanya dikuasai kecuali Mekah dan Madinah, maka dinamakan dengan Masih Dajjal dan juga Al-Masih. Adapun Isa Al-Masih nanti insyaallah akan dibahas pada tanda-tanda kiamat berikutnya. Tentu apa maksudnya Masih Isa Al-Masih, nanti insya Allah akan dibahas pada pembahasan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman.
Demikian yang bisa kita pelajari tentang tanda-tanda hari kiamat besar, salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dalam pelajaran tadi, maka kita akhiri pelajaran kita ini dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.